Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah akan segera dimulai. Persiapkan diri Anda dengan baik dan terimalah berkat sukacita dalam ibadah kali ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Beribadah di tempat ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami hanya datang
kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami supaya kami bisa menangkap apa isi hati-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kepada Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ketemu lagi hari ini beribadah bersama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini tentu banyak orang yang berpikir masalah kehidupan. Tetapi apakah mereka berpikir bagaimana jikalau nanti dipanggil pulang ke rumah Bapa? Artinya dipanggil dalam kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang meninggal atau akan meninggal dan pasti meninggal. Pengharapan mereka semua kalau meninggal ingin masuk surga. Puji nama Tuhan. Kepada Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang, khususnya mereka yang beragama, tentu banyak orang yang sangat mengharapkan sesuai dengan agama mereka masing-masing. Saudaraku, saya mempelajari di dalam Injil Matius, beragama itu baik, tapi tidak cukup beragama untuk mencapai atau menggapai surga. Mengapa demikian, saudaraku sekalian? Saya akan mengajak kepada saudara untuk membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 17, 19 dan 20. Ayat itu mengatakan demikian, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya ulangi ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara tentang agama. Semua agama mengajarkan hal-hal yang baik. Haleluya.
Dan semua agama mengharapkan, menghasilkan sesuatu yang positif kepada oknum-oknum yang mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang beragama. Nah, di negara kita ini ada 5 macam agama yang telah diresmikan oleh pemerintahan kita. Nah, lain ialah agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Mungkin ada kepercayaan-kepercayaan yang lain, ya, puji nama Tuhan. Tapi inilah yang diresmikan, direstui oleh pemerintahan kita. Haleluya. Tetapi Alkitab tidak cukup. Ya, mereka yang beragama untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga, walaupun harapan mereka semua masuk surga dan masuk surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu. Haleluya. Dia katakan, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Tidak lebih benar. Kalimat ini saudaraku perlu kita garis bawahi dan perlu kita amati. Apa artinya itu? Jadi seolah-olah hidup di dalam kebenaran itu jauh lebih penting daripada agama. Sekalipun agama itu mengajarkan yang baik, hal ibadah yang terutama. Mungkin bersedekah, mungkin melakukan sesuatu yang baik dan yang baik. Semua agama katakan baik. 5 macam agama baik semua. Haleluya. Tetapi saudaraku sekalian, haleluya, bicara tentang sorga, bicara tentang keselamatan, maaf, tidak semua agama mengajarkan tentang keselamatan, tidak. Kita tidak memuji diri kita sendiri sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kita. Keselamatan memang penting, tapi haleluya, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dihadapkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudaraku, haleluya. Ahli Taurat artinya mereka mengerti tentang Alkitab, menjunjung tinggi. Karena ahli bisa dikatakan seorang dosen, memberikan pengajaran, pelajaran dan pelajaran. Ini seorang ahli Taurat, namanya ahli. Puji nama Tuhan. Tetapi saudaraku sekalian, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jikalau keagamaanmu tidak hidup lebih benar daripada mereka, agama mereka, haleluya, maka kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Wah, haleluya, puji nama Tuhan. Saya renungkan Alkitab, saya renungkan perikop ini, haleluya, ngeri dan ngeri. Jadi seolah-olah hidup di dalam kebenaran itu jauh lebih penting daripada agama. Mengapa demikian? Coba kita akan belajar di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Mengapa demikian? 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Iya. Pasal 5 ayat yang ke-10, saudaraku sekalian, puji nama Tuhan, saya membaca di situ, haleluya. Ayat itu mengatakan 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang, maafkan, ya, puji nama Tuhan, haleluya. Ini kalimat seperti ini, karena semua orang harus menghadap takhta pengadilan Kristus, haleluya, dan akan mendapatkan upah sesuai dengan perbuatan. Maafkan suku, mungkin kami salah tulis, tetapi kata-katanya demikian. Dalam 2 Korintus, karena semua orang harus menghadap takhta kerajaan Kristus. Puji nama Tuhan, haleluya. Dan akan mendapatkan upah sesuai dengan perbuatannya, baik atau jahat. Haleluya. Artinya semua orang akan mengalami kematian. Semua orang, tidak pandang bulu, tidak pandang suku.
Dan kematian itu pun juga tidak menunggu kalau sudah tua, Kak. Atau menunggu jikalau sudah bosen hidup dalam rumah tangga, enggak. Atau menunggu jikalau aku sudah berhasil dalam karirku, enggak. Atau menunggu jikalau aku sudah berkeluarga atau sudah selesai kuliah dan lain sebagainya, tidak. Kematian itu misteri. Sewaktu-waktu bisa terjadi, baik pagi hari, siang hari maupun malam hari. Dan itu perlu diingat bahwa satu saat kita harus menghadap takhta kerajaan Kristus. Haleluya. Mau diadili atau dengan kata lain mau mendapat upah sesuai dengan perbuatannya, baik dan jahat. Satu contoh, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, saya memuji perilaku mereka, perbuatan mereka. Puji nama Tuhan. Coba di dalam kita melihat contoh orang-orang Farisi. Di dalam pasal yang ke-7 Injil Markus, pasal yang ke-7 Injil Markus, Injil Markus pasal yang ke-7. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima saya bacakan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Tuhan Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembakau. Yang kelima, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Saudaraku sekalian, sepintas kalau kita pelajari hal ini, perbuatan mereka, wah terpuji saudaraku. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sedikit kita harus membasuh tangan, mencuci tangan dan sebagainya. Pulang dari perpergian harus cuci tangan seperti saat-saat ini. Ya, harapan pemerintahan kita, cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Gak boleh ngobrol, ya berdampingan dan lain sebagainya. Banyak peraturan yang saat ini diterapkan di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat yang dengar-dengaran akan suara pemerintahan kita. Ayo kita sama-sama lakukan seperti ini. Tapi sini ahli-ahli Taurat melakukan hal ini luar biasa. Karena itu dia datang kepada Tuhan Yesus tanya, mengapa muridmu kok enggak cuci tangan? Begitu. Haleluya. Saudaraku sekalian, tidak seharusnya kah? Ya sebenarnya jauh lebih baik kalau melakukan hal-hal seperti ini. Dan hari ini saudaraku, saya akan mengajak kepada saudara untuk mempelajari cerita seperti ini. Mana yang harus kita lakukan? Sepintas baik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sepintas secara lahiriah, secara pandangan mata. Haleluya. Mereka melakukan sesuatu yang terbaik dan mereka memang suka seperti itu. Alkitab yang lain mereka suka dipuji, suka dihormati, dan duduknya pun juga demikian. Jika dalam satu pertemuan mereka ada di depan, haleluya. Tapi sangat disayangkan, perbuatan ini hanya luarnya saja. Hanya luarnya, kata Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sempat mengecam perbuatan mereka atau mengeritik perbuatan mereka. Saudaraku, di dalam pasal yang ke-23, di dalam Injil Matius pasal yang ke-23, coba kita melihat di sana. Injil Matius pasal yang ke-23. Ini Tuhan Yesus mengecam akan perbuatan mereka. Puji nama Tuhan. Ayat itu mengatakan,
pasal 23, haleluya, ayat yang 1 sampai yang ketiga. Maka berkatalah Tuhan Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Saudaraku, ini Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya dan orang banyak. Lakukan, turuti apa yang mereka lakukan. Yang dimaksud mereka adalah ahli-ahli Taurat atau guru-guru Taurat dengan orang-orang Farisi. Lakukan, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya dan orang banyak itu. Tetapi ayat berikutnya, haleluya, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Mengapa demikian? Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini ahli Taurat, banyak ngomong, haleluya, Surabaya antara ngongkon enak atau nyuruh orang, oke, haleluya, tetapi tidak mau melakukannya. Enggak sama-sama melakukan. Nyuruh oke, ngongkon, hanya membani saja kepada orang-orang lain. Tapi dirinya sendiri tidak mau terbeban. Ini ahli Taurat. Karena itu hanya luarnya saja. Saudara dan saya tidak harus demikian. Kita belajar. Kita belajar seperti Tuhan kita atau guru kita yang kita anut dalam segi apapun. Haleluya. Dengar-dengaran akan suara Tuhan dan praktek hidup itu sangat penting. Ahli Taurat tidaklah demikian. Karena itu Tuhan mengecam perbuatannya. Enggak benar. Mereka beragama. Jadi dengan kata lain, beragama enggak cukup jikalau tidak hidup di dalam kebenaran. Harus ada satu ketulusan dari hati. Itu intinya. Selanjutnya, puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya aku loncat saja ya dalam pasal yang ke-23 ini, loncat saja. Kemudian ayat yang kedua, ayat yang ke-13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu surga atau kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudaraku, doa baik, tapi kalau bertele-tele kurang baik. Cukup 1-2 kata saja. Yang penting ada satu ketulusan dari hati, itu yang terpenting. Dan praktek hidup itu yang lebih penting. Puji nama Tuhan. Ini satu peringatan bagi saudara dan saya. Beragama baik. Haleluya. Tapi itu tidak cukup. Kalau diri saudara sebagai orang yang beragama menurut keyakinan saudara, tapi jikalau tidak ada praktek hidup di jalan yang benar, nol, kosong di hadapan Tuhan. Karena itu kita perhatikan, perlu kita perhatikan. Mengapa demikian? Satu saat saudara dan saya pasti akan menghadap takhta Kristus. Ini yang penting. Haleluya. Mumpung saudara dan saya masih diberi kesempatan untuk bernafas, ayo kita gunakan sebaik mungkin waktu-waktu yang ada pada hari ini. Tuhan Yesus pasti tolong tepat pada waktunya untuk kita semua. Ayat berikutnya, untuk lebih singkat lagi, ayat yang ke-15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Disebut sebagai orang munafik, tidak tanggung jawab dengan ajarannya itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah itu ia bertobat
kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. 16. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat dan seterusnya. Saudara, nanti kita belajar sendiri. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan mengajak kepada untuk singkat-singkat saja. Ayat yang ke-23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, ini satu nasihat, kata firman Tuhan. Betul-betul mereka, kami salut secara pribadi. Mereka mentaati, haleluya, puji nama Tuhan, ajaran-ajaran itu. Tetapi tidak semuanya mereka lakukan. Hal persembahan mereka taat sesuai dengan keyakinannya, memberikan 1/10 dari penghasilan mereka lakukan, bahkan puasa seringkali mereka lakukan, luar biasa, saudara. Tetapi itu hanya mulut, hanya luar. Nah, Tuhan Yesus tidak menghendaki seperti ini. Tuhan menghendaki ada satu ketulusan dari hati, kejujuran, kepolosan. Ini Tuhan menghendaki seperti itu. Karena itu sekali lagi saya katakan kepada saudara, beragama tidak cukup. Hidup benar itu jauh lebih penting. Haleluya. Benar dari hal apa? Banyak, saudaraku sekalian. Kebenaran dari hal apa? Dalam kehidupan kita. Ingat, saudaraku, dalam hidup kita, dalam diri kita, seluruh tubuh kita, haleluya, kita mempunyai satu kaki. Haleluya. Kaki tujuannya untuk apa? Untuk melangkah. Melangkahlah yang baik. Ada tangan. Apa ini? Perbuatan. Perbuatanlah yang benar. Ada mulut. Haleluya. Apa artinya mulut? Tutur kata yang baik, yang jujur, yang benar. Ada mata. Pandangan. Bicara tentang pandangan. Pandangan yang baik. Ya, kalau memang kamu berjalan ke sana, jalanlah ke sana. Kalau tujuanmu mau ibadah, ibadahlah ke sana. Misalnya seperti itu. Kita punya telinga, dengar-dengaran, mendengar yang baik. Haleluya, yang positif. Ini ajaran Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Haleluya. Karena itu, ayo kita berusaha sebaik mungkin. Karena satu saat kita akan menghadap takhta kerajaan Allah. Ayat berikutnya, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Puji nama Tuhan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ini kata firman Tuhan. Jadi dikecam betul. Haleluya. Tuhan Yesus tidak senang melihat orang yang seperti ini. Sekalipun harapannya mati masuk surga, tapi perbuatannya seperti ini. Jangan diharapkan. Jangan berharap bagaikan kubur, terkapur, bagus, mungkin dicat, semen dan sebagainya. Dari luarnya, tapi dalam penuh tulang belulang, kotoran. Tuhan tidak menghendaki seperti ini dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan hanya dari luar baik, itu sih boleh. Tapi yang terutama adalah hati bersih. Ini Tuhan minta. Haleluya. Karena sungguh pada hari ini kita bersyukur kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Untuk bisa mendapatkan kebenaran itu sebagai modal hidup kita.
sebagai orang yang percaya. Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kehidupan dan kebenaran. Haleluya. Akulah jalan, kehidupan dan kebenaran. Haleluya. Tidak akan sampai kepada Bapa kecuali dengan aku, kata firman Tuhan. Untuk lebih lengkapnya saudara baca sendiri. Jalan kebenaran hanya di dalam Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus itulah ada kebenaran. Dari apapun, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tergantung dari oknumnya saja. Kebenaran ini sangat penting. Itu sebagai modal kita. Selama Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk bernafas di atas bumi ini, kebenaran sangat penting. Haleluya. Yang nantinya bisa akan masuk dalam kerajaan sorga. Kiranya Tuhan Yesus tolong kepada Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya tidak akan memperpanjang cerita seperti ini. Karena waktu sudah cukup, saya kira demikian. Karena itu kita akan tutup, kita akan masuk di dalam doa. Kita akan berdoa. Segala puji hormat, kebesaran kami naikkan kembali kepada-Mu ya Tuhanku Yesus. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih jikalau hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu, menerangkan firman-Mu. Sekalipun kami tidak bisa melakukan dengan sepenuhnya, haleluya. Namun hari ini kami mau belajar dan belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Dan kami akan bisa melakukan semuanya itu jikalau kami hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kami terlalu yakin Tuhan berkati kami pada hari ini. Berkati saudara-saudara kami yang lain yang ada di rumah, berkati dan berkati. Negeri kami, bangsa kami, pemimpin kami, pemerintahan kami, berkatilah mereka semua. Khususnya yang saat-saat ini pemerintahan kami, haleluya, yang kerja keras untuk bisa menanggulangi, haleluya, COVID-19 atau virus corona yang saat ini belum selesai. Berikan kemampuan, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka semua yang kerja keras untuk menanganinya. Dan berkati sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Inilah surat doa kami mohonkan kepada Bapa kami yang di surga, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika Anda memiliki kerinduan untuk memberikan persepuluhan dan persembahan, Anda masih tetap bisa memberikannya kepada Bapak Gembala di gereja ini atau melalui aplikasi OVO di nomor berikut ini. Sekian ibadah kita hari ini. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.